Bismillahirrahmanirrahim. Dalam fadilah kitab Fazilatul Asrar itu kalau ada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mendengar muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian doa sambil apa ya, dua jempolnya ini kita mau marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak akan belen, tidak akan minus matanya, tidak akan sakit mata. Ketika setelah menjawab apa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dicucuk ini lah? Nah ini nanti insyaallah ora bakal ora belen, sing ora minus ora bakal minus mripate. Hah? Minus ya ora mari. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunnah ya menjawab muadzin dalam setiap keadaan, baik kita punya wudu atau tidak. Menjawab muadzin itu tidak harus kita punya wudu. Jadi junub atau haid juga tetap jawab muadzin. Karena jawaban-jawaban muadzin itu cuma dikruwah, bukan baca Quran. Jadi orang junub, orang haid itu tetap hak jawab muadzin. Tapi jangan ketika di dalam WC, karena di dalam WC lisan kita terhalang dari mengucapkan asma-asma Allah, tidak boleh. Jadi kalau memang menjawab dengan lisan kita jangan di dalam WC. Terus kayak duduk di WC malah mau adzan, ya jawab pakai batinnya atau nanti jawabnya setelah keluar dari WC. Nah, hukumnya menjawab adzan ini hukum ijabah ana sunnah di ijma' ulama al-adzan. Hukumnya sunnah muakkad. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi faqala anta imamu waqtadi bi'ad'afihim wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adani ajran akhrajal khamsah wa hasan at-Tirmidzi wa sahahu al-Hakim. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, ia mengatakan, wahai Rasulullah, jadikanlah saya sebagai imam kaum saya, imam bagi kaum saya. Jaluk jabatan ini kan, tapi agak subur. Misalnya memang dari sak kampungnya itu memang sing paling fasih Qur'annya, paling banyak hafalannya, paling alim dalam syariatnya, dan mungkin dia maka boleh meminta. Karena kalau malah yang lain nanti malah orang sempurna, orang apa, maka boleh kalau memang subur. Tapi bukan karena senang pangkat ya, bukan senang pangkat ya Rasulullah, jadikan saya sebagai imam bagi kaum saya. Wong donga seperti itu juga boleh kok, kan dalam doanya Nabi Ibrahim, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi para muttaqin. Jadi Nabi Yusuf pernah meminta kepada rajanya waktu itu. Nabi Yusuf ketika bebas dari penjara, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim, jadikanlah saya pengurus pangan, pangan dari hasil-hasil bumi, untuk mengelola masalah pangan negara, perekonomian negara. Karena saya terhadap itu saya tahu persis. Jadi jaluk jadi menteri perekonomian Yusuf.
Karena negara Mesir waktu terancam akan paceklik hebat. Nanti kalau ditangani bukan ahlinya, nanti bisa mati kelaparan semuanya. Nah, demi menyelamatkan itu Nabi Yusuf minta jabatan. Angkat saya sebagai menteri ekonomi, menteri pangan. Nah, boleh berarti minta jabatan itu neng Sumbut. Kalau saya ini kan apa itu kampanye tok neng ora patek Sumbut itu sing ora patek. Nih pintar, amanah, jujur, boleh bare dadi ra karuan. Ini Nabi Yusuf. Ini seorang sahabat minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah jadikan saya sebagai imam bagi kaum daya. Maka Rasulullah, anta imamuhum, engkau imam bagi mereka. Oke, engkau jadi dikabulkan permintaannya oleh Rasulullah. Ya, kamu imam bagi mereka. Waqtadi bi'afihim, kalau kamu sudah jadi imam, ikutilah orang paling lemah dari kaum kamu. Ketika ngimami sholat, pandang. Ada hikmahnya, imam itu melihat shaf bagi jamaahnya sudah lurus rapat atau belum, terus dilihat di antara peserta jamaah ini ada orang yang lemah apa tidak. Itu yang jadi patokan. Jangan patokan yang kuat atau patokan dirinya sendiri, jangan. Ikuti yang paling lemah. Kalau di antara mereka ada bapak-bapak tua sudah lemah untuk berdiri lama-lama tidak mampu, ya sholatnya jangan panjang-panjang. Mereka ingin berjamaah dengan kita, tapi kalau sholatnya panjang-panjang mereka tidak akan mampu. Maka ikuti yang paling lemah. Dan angkatlah muadzin, wattahid muadzinan la yaqutu ala adani ajran. Angkat seorang muadzin yang mana dalam adanya tidak meminta upah, sing ikhlas dengan adzan. Meminta upah di balik adanya kurang ape. Nek nak di kayak upah kena ditampa, nek nak njaluk ora ape. Ngimami pengen jadi imam karena bayaran ya ora ape. Nek nak sak wis dadi imam kok dikai bayar ora apa. Sing ora ape kan njaluke bayaran iki. Angkat seorang muadzin yang tidak meminta upah. Di sini la yaqutu ala tidak mengambil, tidak meminta upah dari adanya. Jadi karena semakin ikhlas adanya seseorang akan semakin berkesan dalam mengetuk hati orang-orang. Akan sampai kepada mereka. Jadi dari situ menguatkan bahwa seorang imam hendaknya menjaga kondisi jamaah. Kalau jamaahnya ada orang ini pas, misalnya kita tinggal di kota, biasanya masjid kita, musola kita diambil orang-orang pegawai dekat kantoran, itu biasanya memanfaatkan rolasan untuk sholat berjamaah duhur. Sementara waktu istirahat mereka terbagi. Ada waktu makan, ada waktu sholat, ada istirahat sebentar. Maka kita juga menjaga hak mereka. Sholatnya jangan panjang-panjang, wiridnya juga jangan terlalu panjang-panjang supaya mereka bisa istiqomah berjamaah. Istirahatnya dapat, makannya juga dapat. Jaga. Makmumnya ada orang-orang sibuk, ada orang-orang tua, sudah ada yang udur-udur, berdiri kurang buat lama, maka itu juga dijaga. Jangan panjang-panjang, jangan berat-berat sholatnya. Meskipun kita hafid Al-Quran, ini yang jadi patokan itu makmumnya, menjaga ahwalnya makmum. Jadi di sini juga Rasulullah memberi nasihat kepada sahabat tadi, angkat seorang muadzin yang tidak mengambil upah di balik adanya. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau Abu Hanifah berpendapat haram menerima upah dari adzan selagi disyaratkan dalam aku gelem adzan ning dibayar. Nah ini haram menurut Abu Hanifah. Nah, apa ini? Madzhab Hambali ila adamil jawaz in wujida mutabarrik bih. Kalau masih ada orang yang siap adzan secara sukarela,
maka tidak boleh memilih muadzin yang meminta upah. Sing sukarela siap tanpa bayar ada, maka jangan mengangkat yang minta upah. Nah, kalau sudah yang sukarela tidak ada, adanya orang yang siap adzan tapi minta bayar, boleh dibayar, diambilkan dari Baitul Mal. Nah, kalau menurut pendapat Syafi'iyah, as-sahwa yajuzu lil imam ayyuta mimma li Baitul Mal wa mimma li nafsihi wa li ahadin nas min ahli mahallah wa min ghairi mimma li nafsihi. Qaul yang paling sahih, boleh bagi al-imam, imam negara memberi muadzin tadi upah dari Baitul Mal, dari kas negara, atau dari duitnya sendiri, atau diambilkan dipungut dari per individu orang, dari penduduk setempat, misalnya donasi donatur terus jariah masjid ini terus diumpulkan diurus itu untuk menggaji muadzin atau imam atau apa, boleh. Ke tasarufannya kepada imaratul masjid lah, terkait dengan kemaslahatan masjid itu boleh. Ini kalau yang paling sahih dari Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut pendapat Maliki juga kaul, ada yang melarang, ada yang boleh, tapi Ibnu Arabi mensahihkan bolehnya mengambil upah dari baik ngimami atau muadzin. Imam Masjidil Haram itu bayarannya ya larang. Zaman tahun berapa itu saya diberitahu tuh, seperti Syekh Abdurrahman Sudes itu tahun berapa itu per bulan itu 60 juta. Yang paling mahal 90 juta per bulan. 90 juta. Jadi nak cara di bojo papat barang cukup. Mami tok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Malik bin al-Khuwairis radhiyallahu anhu qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadarat as-salat falyu'adhdhin ahadukum al-hadis akhraj sab'ah. Dari Malik bin Khuwairis radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah baginda Nabi SAW bersabda kepada kami, ketika waktu sholat sudah hadir, sudah datang, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan. Mengumandangkan adzan. Wis waktunya masuk, seandainya muadzin tetapnya itu berhalangan, ya sopo-sopo lah lek ndang di adani, jangan menunggu wah muadzin itu ora teko ya sing ngono wae. Faju adzin ahdukum. Hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan. Jadi tidak harus muadzin yang ditunjuk. Kalau muadzin yang ditunjuk dalam pas sakit atau udur malah urusan jaga ke. Jadi sopo-sopo mengumandangkan adzan. Ya, kalau bisa jangan YDE adzan, iqomat, imami, pun kabeh. Adzan karo iqomah itu sak paket. Imami sak paket. Jadi itu dhewe aja ya adzan, ya iqomah, ya imami. Tapi di mana-mana ada yang kayak gitu, memang ora ono. Menteng-menteng makmum ora ono sing teko, ya sudah. Makmume wedok kabeh. Akhirnya dia ya sing adzan, sing iqomat, ya sing imami. Nah kalau masalah imamah ini annal imamah haqqun li akbaril qaum fadlan wa sinnan. Imamah jadi imam itu hak bagi orang yang paling tuanya kaum, paling besarnya kaum dalam segi
keutamaannya, ilmunya, misalnya umurnya. Nah, yang paling tahu tentang cara sholat. Jadi imam itu, kalau Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fathul Mu'in itu ngurut teki sing paling akrab, paling hafal Al-Quran, paling akeh hafalane. Kalau dari semuanya itu ada beberapa hafid, maka paling a'lam, paling alim. Nah apalane podo dengan Al-Quran, tapi alimnya beda, maka yang lebih alim dari semua hafid itu siapa? Kalau podo alimnya sampai pokoknya alimnya yo, pokoknya seimbang, hafidnya seimbang, paling dirai, paling orang itu hati-hati terhadap perkara yang subhat. Kalau itu pun sama, baru sisi umurnya, siapa di antara mereka yang paling tua. Gitu. Sampai itu kok masih ada, dilihat dari keutamaan-keutamaan lain. Oh, iki bojone loro, iki bojone siji menang sing bojone loro. Karena otomatis sedekah luwih akeh kan ngene. Oh, iki apa luwih bagus daripada sing sijine. Otomatis jamaah itu lebih senang kalau wong sing lebih bagus daripada sing kalah bagus. Nah itu lihat keutamaan-keutamaan yang lainnya. Sampai amit-amit sing di antara semua yang luwih dawa anune sapa. Itu sampai seperti itu ya. Karena itu lebih menyenangkan istrinya mungkin kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ma'adin, dia ini orang yang suaranya sing landung, sing apik, sing kuat. Ini yang, karena yang dibutuhkan untuk pemberitahuan waktunya sholat. Sehingga umpama tiba-tiba mati listrik, orang ada listrik itu mau bandingkan cek so celuk-celuk, cek kuat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi fa aqamna indahu isrina lailah. Saya datang kepada Nabi dalam suatu rombongan kaum saya. Kemudian saya mukim tinggal bersamanya di sisinya 20 malam. Bahkan rahiman rafiqah. Kanjeng Nabi ternyata orangnya sangat penuh belas kasih. Maka ketika beliau melihat falamma ra'a syauqana ila ahdina, ketika beliau melihat kerinduan kami terhadap keluarga kami, beliau bersabda, "Oh iki wis do kangen karo bojone." Ya, irji'u padha bali sampeyan ning ngaji sesuk meneh. Kalau balik sudah kangen karo bojone. Kanjeng ini paling pengertian ya. Sudah kangen ini. Kalau balik fakunu fihim. Tinggallah kalian bersama mereka wa alimuhum, dan ajari mereka tentang perkara agama. Jadi oleh-oleh ngaji ini ditulari karo keluarga nih. Kita berangkat ngaji, ada istri kita ada, ditulari, diajarkan. Wasol dan sholat lafa idza hadratis sholat falyu'adzin lakum ahadukum. Ketika waktunya sholat sudah menjelang, sudah masuk, maka salah seorang dari kalian hendaknya adzan. Dan orang yang paling besar, paling tua dari kalian, nah ini hendaknya jadi imam. Dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdarama yafragul aqilu min aqlihi. Al hadis. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah bersabda kepada Bilal, nasihat kepada muadzin khusus. Ketika kamu mengumandangkan adzan, maka lafadzkanlah adzan dengan pelan-pelan. Tarosul itu jangan tergesa-gesa. Mulane adzan kon panjang-panjang. Salas-lasan. Dan ketika kamu iqamat fahdur, maka cepatlah asri wala tasqut tawilan. Jadi segera wabar syadallah, enggak usah
tidak usah antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu disela-selai masa yang panjang. Beda dengan kalau ada. Jadi kalau iqomah, karena iqomah itu orang-orang sudah datang, jadi seperti itu. Dan jadikanlah antara adzan, jeda antara adzan dan iqomat kamu ini sekadar orang yang makan selesai dari makanannya. Jadi umpama kamu menggunakan adzan selesai, jangan langsung iqomat. Tunggu kira-kira tadi orang itu makan, itu sudah selesai makannya. Kita kira orang-orang bangun dari tidur itu perlu neng WC. Biasanya nak subuh kan lazimnya orang bangun tidur mestinya ke kamar mandi dulu, WC dan sebagainya. Terus jamaah musola atau masjid ini yang ikut jamaah RT berapa saja, maka kira-kira perjalanan dari rumah yang paling ujung sana ke masjid ini perlu waktu berapa. Terus nak kiranya orang ke kamar mandi sama wudhu sama pakai pakaian itu perlu waktu berapa. Jadi kasih waktu itu supaya mereka semua bisa mendapatkan jamaah tidak terlalu telat. Kalau waktu-waktunya orang makan, misalnya maghrib, orang itu berbuka, adzan, masuk maghrib ada. Nah ini orang yang puasa kan pastinya berbuka. Lah kiranya orang berbuka itu selesai makannya, kayak iqomah. Soalnya buka ke arah ngombe, baru adzan langsung iqomah. Wah ini langsung ngombe. Wah, harus ditinggal kalian mangan, malah tenang sedino. Orang mangan ketinggalan melu jamaah malah orang diteruskan mangannya orang jamaah. Ini repot ini. Wah, maka jamaah ambek musuh-musuh. Wah, jadinya ya betulnya bijak lah. Ya. Kasih jeda waktu. Kira-kira nak wong mangan iso rampung mangane. Terus kalau orang jalan itu apalagi bapak-bapak tua jalannya gini buah sesa, bapak menggeh-menggeh itu tak ya itu ya alon-alon dikasih jeda waktu berapa antara adzan dan iqomah. Mungkin 5 waktu sholat itu tidak harus sama jeda antara adzan dan iqomah. Terutama waktu-waktu ghaflah, waktu-waktu lalai, itu waktu rolasan biasanya orang istirahat dari kerja siang. Ini untuk bangun itu kan agak berat karena capek, maka antara adzan sama iqomah agak panjang sedikit. Terus waktu subuh antara adzan dan iqomah juga jangan terlalu dekat karena itu waktunya orang lalai, waktu orang tidur. Ini mesti ada jeda agak lama, apakah 15 menit atau 20 menit baru iqomah. Supaya orang yang menginginkan jamaah tidak ketinggalan. Ada pertanyaan Bapak?